Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, ya, tempoh hari kita telah belajar hadis tentang ihris alama yang fa'uk, jaga apa yang bermanfaat untuk kalian. Maka di antara hal yang paling bermanfaat adalah ilmu. Ilmu merupakan karunia Allah yang paling besar dan yang paling pertama kali kita minta di awal pagi kita ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Di antara yang kita minta itu yang pertama kali ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik, lalu amalan yang diterima. Apa ilmu yang bermanfaat ini, teman-teman sekalian? Tempoh hari, pelajaran hadis yang lalu, kita singgung sedikit hadis yang diriwayatkan atau yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim, meriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ini ipar Rasulullah SAW, ipar daripada Rasulullah SAW dan penulis wahyu. Beliau adalah penulis wahyu dan beliau adalah termasuk raja terlama. Beliau memerintah Syam itu jadi gubernurnya 10 tahun, kemudian 10 tahun jadi raja. Termasuk terlama beliau. Beliau salah satu di antara yang menjadi pegangan nasihat dari Rasulullah SAW. Beliau adalah sahabat mulia ini, yaitu hadis yang pendek yang singkat, may yuridillahu khaira, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah dengannya kebaikan atau kebahagiaan, maka Allah akan memberikan pemahaman terhadap agamanya. Bagaimana nasihat para ulama, teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah. Ada satu karya dari Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafidhahullah ta'ala, yaitu menuntut ilmu jalan menuju surga. Saya bacakan beberapa catatan dari beliau, nasihat untuk kita semua, yaitu yang beliau nukil dari para ulama. Di antaranya adalah Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, yang wafat di tahun 157 Hijriah. Beliau berkata, al-ilmu maja'an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu apa yang datang dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah yang sedang kita pelajari ini. Wa man lam yaji an wahidin minhu falaysa bi ilmin. Apapun, adapun yang datang yang bukan dari mereka para sahabat ini, maka itu bukan ilmu. Bukan ilmu ya sekalian. Jadi kadang-kadang kita ini belajar filsafat, ilmu-ilmu dari orang barat, yang jelas mereka itu non-muslim. Mereka hanya berpikir saja, tidak berzikir. Orang beriman berpikir dan berzikir. Mereka pikiran yang Allah karuniakan kepada umat manusia itu sifatnya terbatas. Apa yang nampak, apa yang terlihat saja. Tapi ada yang tidak nampak, hal-hal yang gaib. Itu tidak mungkin informasi didapat kecuali dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang juga merupakan wahyu. Allah memberikan karunia-Nya, sifat ar-rahimnya kepada kita semua, yaitu apa? Diturunkan wahyunya berupa Al-Quran maupun berupa hadis, digerakkan para ulamanya dari kalangan sahabat sampai muharrij,
yang mengeluarkan ya hadis-hadis Rasulullah SAW ini, ya, lalu diajarkan dari generasi ke generasi. Ya, masalahnya kita tadi, ya, sempat tidak kita meluangkan waktu kita untuk belajar, ya, untuk belajar, duduk bersimpuh, ya, belajar tentang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tafaqquh fid din. Kita Imam Syafi'i rahimahullah, ya, beliau bernama asli Muhammad bin Idris, ya, Asy-Syafi'i rahimahullah, wafat tahun 204 Hijriah. Ini, ya, beliau adalah salah satu daripada ulama mazhab, ya, dan paling banyak pengikutnya di Asia Tenggara, di Mesir, ya, karena Imam Syafi'i pernah tinggal di Mesir, yang wafat di Mesir memang. Ya, beliau memberikan beberapa nasihat. Kullul ulum siwal Quran masgalah. Ya, kata, ya, beliau, seluruh ilmu selain Al-Quran hanyalah menyibukkan. Ilal hadis wa ilal fiqha fid din. Ya, kecuali hadis dan kecuali al-fiqhu fid din, tafaqquh. Ya, berusaha mempelajari, ya, agama kita. Al-ilmu ma kana fihi maqal hadatsana. Yang namanya ilmu itu yang selalu ada ucapan, ya, katanya atau telah menceritakan kepada kami, ya, para ulama sebelumnya, selalu dari generasi seperti itu. Ya. Nah, para sahabat, ya, mendengar sabda Rasulullah SAW, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW, atau qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda. Kemudian sahabat mengajarkan kepada, ya, generasi berikutnya tabi'in, hadatsana, telah menceritakan kepadaku, ya, yaitu sahabat disebutkan nama sahabat. Tabi'in, ya, kepada tabi'ut tabi'in, generasi berikutnya, ya, tabi'ut tabi'in pada generasi berikutnya, ya, tabi'ul atba, kemudian syekhus syekh, kemudian asy-syekh, ya, kemudian penulis ini. Mereka semua, ya, mengatakan apa? Ini telah menceritakan kepadaku, terus sampai kepada Rasulullah SAW, ya, Nabi yang kita cintai, mas kalian. Inilah yang semestinya bentuk cinta kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya merayakan hari mauludnya saja, akan tapi apa? Ya, mempelajari apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Wa masih wadak, ya, apa yang selain itu, kata Imam Syafi'i, waswasus syayatin, ya, itu hanyalah, ya, kebohongan, ya, yaitu was-was dari bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Jadi walaupun namanya mentereng barangkali, ya, dengan nama-nama orang asing misalnya, ya, apakah itu Plato, apa Sokrates, apa macam-macam. Mereka ini non-Muslim yang tidak layak atau ambil, ya, sebagai pegangan hidup, way of life, pegangan hidup bagi seorang mukmin sejati, yang adalah Al-Quran dan hadis, adalah, ya, semua yang diajarkan oleh para ulama kita. Kita, ya, punya ulama yang Masya Allah dibersihkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena janji Allah Subhanahu Wa Taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-dzikra, Al-Quran dan hadis ini, dan kami pula yang menjaganya. Bagaimana Allah menjaganya? Digerakkan mereka ini, para ulama ini, dari generasi ke generasi sampai ke generasi kita, untuk terus semangat, ya, menjaga, menyebarkan, ya, dakwah ilallah, ya, mengajak semua umat manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Maka ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, Rasulullah SAW, ya, memberikan bimbingan kepada kita, ya, bagaimana, ya, kebahagiaan itu akan didapat, ya, tidak lain ialah
diberikan pemahaman terhadap agama yang Allah ya berikan izin pada kita semua untuk meyakininya. Kemudian ya Ustaz Yazid juga memberikan ya beberapa contoh ya, dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ya memberikan perumpamaan ya apa kata Rasulullah SAW dalam sabdanya ini, mathalu ma ba'athani Allahu bihi al-huda wal ilma kamathalil ghaith al-kathir asaba arda. Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya laksana hujan deras yang menimpa tanah ya, fakana minha naqiyah qabilatil ma'. Di antara tanah itu ada yang subur, yang menerima air lalu menumbuhkan taman, fa'ambatatil kala' wal usbal kathir, menyuburkan ya tanaman dan rumputan ya, merumputan ya. Lalu ya sisanya air itu ditahan ya, fasyaribu wasaqau wa zara'u wa asaba minha ta'ifatan ukhra ya. Kemudian umat manusia ini orang yang berilmu, yang menimba ilmu ya dari ya sumbernya yang benar, yaitu Allah dan Rasulnya, dari para ulama generasi ke generasi ini. Ya, diibaratkan seperti mereka ini hujan yang deras memberikan manfaat, airnya itu tidak membanjirkan, akan tapi diserap oleh tanah yang menyuburkan, sisanya itu untuk kemudian ya dimanfaatkan untuk minum. Wasaqaw wa zara'u, untuk untuk menyiram dan untuk juga menumbuhkannya ini. Wa asaba minha ta'ifatun ukhra, kemudian dia berkembang kepada ya kelompok yang lainnya, maksudnya dari generasi ke generasi. Innama hiya fi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kalla ya, wa la tumbitul kala'a ya. Kemudian kalau seandainya ya ada juga hujan itu juga mengenai jenis tanah yang lain, yaitu yang tandus, al-qiyan ya, naudzubillah min dzalik, ini yang tidak menyimpan air, wala tambituna, tidak pula menumbuhkan tanaman, kala'a ya. Fadzalika masalu man faqaha fid din wa nafa'ahu ya ma ba'athani Allahu bihi fa'alaima wa 'allama ya. Tadi tanah yang subur itu diibaratkan seperti orang yang belajar agama, tafakuh fid din, kemudian bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, lingkungannya ya, terhadap apa yang Allah utus ya kepadaku, yaitu risalah yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, dia pelajari ya, fa'alima, kemudian dia ketahui, wa'allama, kemudian dia mengajarkannya. Nah, itu tanah yang subur. Sementara qi'an, tanah yang tandus tadi ya, yaitu diibaratkan apa? Wa mathalu ma lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Ya. Yaitu diibaratkan seperti orang yang tidak bisa menerima ilmu tersebut ya, karena kesombongannya. Dia beranggapan saya tidak perlu belajar agama baik, saya tidak perlu belajar Al-Quran, hadis atau dari para ulama, saya sudah ya kaya, saya sudah ya punya pekerjaan yang baik. Dia dia belajar, punya kedudukan, punya pangkat, dia sombong terhadap ini. Coba aja, nanti tidak ada manfaatnya. Semua yang dia miliki nggak akan ada manfaatnya, karena itu adalah kebahagiaan yang semu, hanya di dunia saja. Maka apa? Walam yakbal hudallah, dia tidak akan bisa menerima ya, kalau dia tidak mau menerima petunjuk dari Allah atau dari Rasulullah SAW ini. Ini diibaratkan seperti tanah yang tandus ya,
yang kemudian tidak bisa menyimpan air, bahkan ketika dihujani malah memberikan bahaya, tanah yang longsor, dan naudzubillah min dzalik, menenggelamkan dirinya. Ini teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kita harus pahami bersama, dan bagaimana kita belajar dari nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya. Kemudian kita melihat bagaimana para ulama dahulu memberikan ilmunya dari masa ke masa, semangat mereka untuk menjaga karunia yang Allah berikan kepada kita semua ini. Tidak lain ialah saling kita memotivasi diri kita. Bapak dan Ibu atau ikhwah sekalian, pemirsa Bali Mengaji yang kami muliakan, kita sekarang hidup penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan, penuh dengan hal yang tidak menentu. Barangkali antum diberikan karunia, keturunan, alhamdulillah. Maka jangan sia-siakan karunia tersebut. Ini sekarang lagi, sebentar lagi masuk bulan November, Desember, Januari, biasanya adalah bulan-bulan penerimaan pondok-pondok pesantren untuk menerima santri baru. Antum yang punya anak yang akan berubah jenjang dari SD menuju SMP atau dari SMP menuju SMA, jangan lupa ini mengarahkan anak-anak antum untuk bertafakuh fiddin, untuk belajar agama. Karena dialah nanti akan menjadi aset yang paling berharga dari putra-putri antum. Tentu dibarengi dengan doa, agar anak-anak kita ini faham apa keinginan kita ini. Jangan hanya kemudian dipaksa. Dari sekarang lah. Ini sudah di pertengahan Oktober ini. Tanggal 18 Oktober sekarang ini. Nah, atau akhir Oktober sekarang ini, sudah masuk akhir Oktober. Antum harus punya sudah referensi pondok-pondok pesantren yang mana yang bisa kemudian yang antum persiapkan anak-anak antum ini. Teman-teman sekalian ini, pilih dari anak kita ini, persiapkan. Mudah-mudahan anak-anak kita inilah yang kemudian menjadi aset berharga di kemudian hari. Minimal dia memberi nasihat kepada kita, kepada saudara-saudaranya barangkali, dia menjaga keluarga kita agar keluarga kita tidak melenceng keluar daripada agama ini. Ini tergantung kita sekarang. Bagaimana kita mempersiapkan diri anak-anak kita untuk bertafakuh fiddin, untuk kemudian belajar agama yang Allah karuniakan kepada kita, yang mana kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan dari sekian putra putri kita ini, putra putri kita ini, antum persiapkanlah, persiapkan siapa di antara putra putri kita yang layak untuk kita persiapkan sebagai ulama atau sebagai penasihat dari keluarga kita ini. Firman Allah di surah At-Taubah misalnya, Allah mengatakan ini, ayat 122 ini, wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kafah. Ini urusan besar, yaitu membela negeri, berjihad, mempertahankan keutuhan daripada negeri yang kita cintai ini, yaitu untuk menjadi tentara barangkali atau aparat yang siap membela negara kita ini. Itu berjihad, mempertahankan kewibawaan daripada negeri kita ini. Itu berjihad itu semestinya semua kita bertanggung jawab untuk itu semua. Tapi enggak lupa Allah katakan ini. Allah katakan apa? Falaula nafarum min kulli firqah minhum ta'ifah. Andai kata kemudian sebagian di antara mereka itu
ada satu kelompok, ya, kelompok dia tafakuh fiddin untuk mempelajari, ya, agamanya, ya. Dia belajar tentang agamanya. Dia tafakuh fiddin. Ya. Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya. Kemudian dia nantinya setelah dia belajar agama, dia mengajarkan, ya, kaumnya, keluarganya ini. Ya. Ya. Kalau dia sudah selesai nanti dalam tafakuh, dalam belajarnya tersebut, dia kemudian menjelaskan, ya, pegangan hidup ini pada keluarganya, ya, agar ya, agar jangan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, terus menuju kepada kebahagiaan pada Allah Subhanahu wa taala, ya, la'allahum yahdharun, ya. Nah, ini supaya kita tidak kesana kemari, was sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena banyak syubhat di sekitar kita ini yang kemudian masuk sebagai penyakit di hati kita ini. Kita kadang-kadang ragu, na'udzubillah min dzalik, ya, karena kurangnya asupan ilmu agama, karena tidak ada di keluarga kita yang mengingatkan diri kita. Antum, na'udzubillah min dzalik, ya, akan menjadi orang yang paling menyesal, karena tidak ada dari keluarga antum yang menjaga keutuhan kebahagiaan akhirat ini. Maka teman-teman sekalian, mumpung sekarang akhir Oktober ini, antum persiapkan mana ini. Antum harus cari informasi dari ustaz-ustaz antum. Kalau anak antum masih kelas 5, itu paling layak untuk antum ajak ziarah, agar nanti kelas 6 sudah dia tahu dia mau kemana. Kalau anak antum sudah kelas 6, antum persiapkan sekarang. Nak, kamu nanti, ya, ayah atau ibu sekolahkan di tempat-tempat yang menyenangkan. Kamu banyak teman nanti. Kamu bisa punya teman-teman yang di luar, ya, pulau, ya, tempat kita tinggal ini. Di mana nanti kamu nanti banyak saudara, gampang kamu pergi. Jadi tanamkan seperti itu, teman-teman sekalian, para orang tua. Digambarkan kesenangan-kesenangan yang akan dia peroleh nanti. Ya. Jangan kemudian hanya sekedar, ya, motivasi untuk belajar agama, tapi dia kesenangan dia akan peroleh. Dia punya banyak saudara di mana saja. Alhamdulillah. Ya, karena satu keluarga punya, ya, kita satu keluarga besar ini. Ya, dulu orang tua kami yang menyekolahkan kami seluruhnya di pondok pesantren. Kami 11 bersaudara. Ya, kami punya sahabat di seluruh Indonesia, alhamdulillah. Bahkan di beberapa mancanegara kita punya sahabat. Kita punya saudara. Kita mau kemana saja, ada yang kita temui, ada yang kita ziarahi. Jadi ini, ya, tafakuh fiddin ini, ya, belajar agama itu bukan hanya kita mendapatkan ilmu, akan tapi juga mendapatkan saudara, mendapatkan sahabat di mana saja. Demikian barangkali Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Tetap, ya, fokus untuk tafakuh fiddin, ya, belajar tentang agama kita. Insya Allah akan jaga diri kita dan keluarga kita. Demikian, ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.